Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'du. Bab yang sekarang kita akan bahas mengenai bab muamalah, yaitu tentang pergadaian. Sebelumnya kita doakan kepada muallif. Qala al-muallif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihhu rahnun wa huwa ja'lu ainin yajuzu bai'uha wasiqatan bidainin yustaufa minha inda ta'azzuri wafaihi. Bab yang kita bahas tentang bab rohan, yaitu pergadaian. Wa yasihhu rahnun, dan sah apa yang sah, yaitu gadai. Apa makna rahnun? Wa huwa ja'lu ainin yajuzu bai'uha wasiqatan bidainin. Menjadikan suatu barang yajuzu bai'uha, yang dapat dijual barang tersebut, wasiqatan, sebagai wasiqoh, sebagai jaminan, bidainin, atas hutang, yustaufa minha, yang dapat dilunasi, minha, dari barang tersebut, inda ta'azzuri wafaihi, tatkala tidak bisa melunasinya. Jadi gadai itu menjadikan suatu barang yang bernilai harganya sebagai jaminan untuk uang yang kita pinjam, yang mana tatkala kita tidak bisa melunasi hutang tersebut sampai tiba waktunya, barang yang dijadikan jaminan bisa dijual sebagai pelunasan hutang. Maka barang yang dijadikan jaminan itu harus senilai dengan hutang yang dipinjam, atau bahkan lebih mahal dari nilai uang yang dipinjam. Fala yasihu, maka tidak sah, apa rohnu wakfin wa ummi waladin, menggadaikan wakaf, barang wakaf, wa ummi waladin, dan budak ummi walad. Jadi tidak sah kita menggadaikan barang yang menjadi wakaf. Tanah yang diwakafkan untuk masjid kita gadaikan, itu ya tidak diperbolehkan, karena tidak bisa dijual. Biijabin wa qabulin, dan sah gadai tersebut dengan adanya ijab dan qabul. Nah, ini sama dengan pembahasan bab muamalah hampir keseluruhan, dari babul bai', bab ariyah, bab yang lain-lainnya. Itu syarat sahnya transaksi harus adanya ijab dan qabul. Contohnya karohantu wartahantu, saya gadaikan dan saya terima barang gadaian. Wa yushtaratu, dan disyaratkan mamarro, yang telah berlalu pembahasannya, fil bai'i, pada bab jual beli. Apa aja? Yaitu minat tisolil lafdhaini, harus ittisol, harus bersambung antara dua lafad, yaitu ijab dan qabul, tidak boleh terputus. Tatkala orang mengatakan ijab rohantu, kemudian dijeda dengan makan atau yang lainnya, baru dia jawab wartahantu, nggak boleh. Jadi harus bersambung. Tatkala yang ijab mengatakan rohantu, maka yang qabul harus langsung mengatakan irtahantu. Wa tawafuqihima maknan, dan harus sesuai maknanya antara dua lafaz tersebut. Tidak boleh yang satu mengatakan ijabnya tentang gadai, yang kedua tentang pinjam meminjam, atau tentang gadai tapi dikabulnya dengan jual beli. Tidak boleh, harus sama keduanya, harus sesuai. Kalau tentang gadai ijabnya, maka kabulnya juga tentang gadai. Wayati huna khilaful mu'atati, dan ada pada keterangan di sini khilaful mu'atati, berbeda halnya dengan babul mu'atoh.
tentang jual beli secara mu'atoh. Mu'atoh itu yang tidak ada lafad antara ijab dan qabulnya. Seperti kita makan di warung tanpa ngomong kepada yang punyanya, kemudian kita bayar. Nah, ini mu'atoh diambil dari kata a'to yu'ti yang artinya memberi. Seakan-akan pembelian transaksi tersebut dilaksanakan kayak saling ngasih tanpa adanya ijab dan qabul. Min ahli tabarru'in, dari ahli tabarru', yaitu orang yang memberi dengan sukarela. Fala yarhanu waliyun aban kana au jaddan au wasiyan au hakiman, maka tidak bisa menggadaikan siapa wali, baik itu seorang bapak atau seorang kakek atau seorang yang diberikan wasiat atau seorang hakim, tidak bisa menggadaikan mala sobiyin wa majnunin, harta anak kecil dan harta orang gila. Misalkan anak kecil ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya dan memiliki harta warisan yang banyak, maka walinya tidak bisa menggadaikan harta anak kecil tersebut. Atau begitupun dengan si majnun. Kama la yartahinu lahuma, sebagaimana tidak diperbolehkan juga yartahinu, menerima gadaian, lahuma, untuk keduanya, untuk anak kecil dan si majnun, illa ad-darurah, kecuali adanya darurat, au kibtatin zahiratin, atau adanya keuntungan yang nyata, baru boleh untuk menggadaikan atau menerima gadai. Tapi jika tidak adanya darurat dan tidak adanya keuntungan yang nyata, hanya prediksi saja, maka tidak boleh bagi seorang wali untuk menggadaikan harta anak kecil dan si majnun, dan tidak boleh pula menerima gadaian untuk keduanya. Fayajuzu lahur rahnu wal irtihanu, maka diperbolehkan bagi si wali tatkala ada darurat atau ghibthah zahirah, yaitu ar-rahnu wal irtihan, menggadaikan atau menerima gadaian. Ka'ayyarhana, sebagaimana contohnya ayyarhana, dia menggadaikan ala ma yaktaridu, terhadap hutang yang dia pinjam, lihajatil mu'nati, untuk kebutuhan nafkah si anak kecil tersebut yang dia asuh, atau nafkah si majnun tersebut, biaya makan dan sebagainya. Liwaffa mimma yuntazaru minal gullati au hululid daini, yang mana dapat dilunasi hutang tersebut, mimma yuntazaru, dari apa-apa yang dia tunggu, minal gullati, daripada hasil bumi, au hululid daini, atau terlunasnya hutang. Jadi boleh bagi si wali untuk menggadaikan barang si sobi atau si majnun, dengan dia meminjam hutang, barangnya dia jadikan gadaian, itu diperbolehkan untuk hajatul mu'nah, untuk biaya keberlangsungan hidup mereka. Wa ka'ayyartahina, dan diperbolehkan pula seperti ayyartahina, dia menerima gadaian, ala ma yukriduhu, atas apa yang dia hutangkan, au yabi'uhu muajjalan, atau dia jual barang tersebut, barang si sobi atau si majnun, muajjalan, secara berangsur, jadi dikredit, itu diperbolehkan. Lidoruratinah bin, nah syaratnya tatkala ada daruratunah bin, darurat, takut hilang, takut habis, takut hancur barang tersebut. Kayak misalkan kendaraan, nah, kalau kendaraan itu didiamkan lama, harga bukan makin tinggi tapi makin rendah, dan bahkan
Kalau seperti mobil, motor tidak dipakai itu malah rusak. Maka diperbolehkan untuk dijadikan jaminan sebagai hutang yang dia pinjam, atau diperbolehkan pula menjual dijadikan jaminan dia jual dengan cara berangsur. Au nahwihi atau semacamnya. Diluzumil irtihani hina izin. Karena wajibnya irtihan, menjadikan jaminan barang tersebut hina izin tatkala ada daruratun nahbin. Walau kanat al-ainul marhunatu juz'an musa'an au ariyatan, dan jikalau adanya barang tersebut al-marhunatu barang yang dijadikan jaminan tersebut juz'an musa'an, bagian yang tidak dapat dibagi, bagian yang luas seperti harta warisan, tanah 1 hektar tapi milik 5 orang ahli waris, au ariyatan atau barang pinjaman, wa in lam yusarrih bilafziha, meskipun tidak menjelaskan dengan lafad ariyah tersebut, ka'an qala lahu, sebagaimana dia mengatakan kepada malikuha, siapa malikuha, pemiliknya, irhanha bidainika, jadikan barang pinjamanku ini sebagai jaminan, bidainika atas hutang yang kau miliki, lihusulit tawassuki biha, agar adanya jaminan atau kepercayaan dari orang yang minjemin hutang, biha dengan ariyah tersebut. Maka diperbolehkan, sah hukumnya. Wa yasihu i'aratun naqdi lidzalika, dan sah pinjam meminjam emas lidzalika untuk perkara gadai, alal aujuhi menurut pendapat yang aujuh. Wa in mana'ana i'aratahu li ghairi dzalika, sekalipun mazhab kita melarang untuk meminjamkan emas li ghairi dzalika pada bab selain gadai, fayasihu rahnu mu'arin, maka sah menggadaikan barang pinjaman biizni malikin, atas seizin yang punya, bisyarti ma'rifatihil murtahin, dengan syarat mengetahui siapa malik al-murtahan, barang yang dia jadikan gadaian, wajin saddaini, dan jenis hutangnya. Jadi diperbolehkan bagi seseorang untuk menggadaikan barang pinjaman dengan syarat si yang punyanya mengetahui dan memberikan izin. Wa qadrahu, dan mengetahui ukuran hutangnya, sebanyak apa dia minjam duit dan jenis apa hutangnya, untuk apa dia hutang. Itu perlu adanya ma'rifatihil murtahan wa jinsiddain wa qadrahu. Na'am fil jawahiri, benar, fil jawahiri, di dalam kitab Jawahir, lau qala, seandainya berkata, irhan abdi bima syi'ta, gadaikanlah, jadikanlah gadaian abdi hambaku bima syi'ta, sesukamu, soha, maka sah, soha ayyarhanahu bi aksarin min qimatihi, maka sah ayyarhanahu, menggadaikan budaknya tersebut, bi aksarin min qimatihi, dengan hutang yang lebih besar daripada harga si budak tersebut. Intaha, habis pembahasannya sampai situ. Walau ayyana qadron, dan seandainya ayyana, memilih atau menentukan, qadron, ukuran hutang,
Farohana maka dia menggadaikan sesuatu yang dipinjam bidunihi dengan jumlah yang kurang daripada yang ditentukan oleh si malik, jaza maka diperbolehkan. Wala ruju'a lil maliki dan tidak perlu dikembalikan kepada pemiliknya ba'da qabdil murtahini al-ariyata setelah menerima siapa murtahin yang meminjamkan hutang dengan jaminan al-ariyata barang pinjaman yang dia jadikan jaminan. Falau talifa fi yadir rahini domina maka seandainya barang pinjaman yang dijadikan jaminan atas hutang tersebut rusak fi yadir rahin pada tangan si rohin orang yang meminjam hutang dengan jaminan, maka domina dia wajib untuk menggantinya. Li'annahu musta'irun al-ana karena sesungguhnya si rohin orang yang meminjam hutang dengan jaminan barang pinjaman musta'irun al-an posisinya orang yang meminjam sekarang. Jadi tatkala rusak di tangan dia maka wajib untuk menggantinya. Au fi yadil murtahini fala dhamina alaihima. Atau seandainya barang pinjaman yang dijadikan jaminan tersebut rusak di tangan si murtahin, di tangan orang yang memberikan gadaian, maka fala dimana alaihima maka tidak perlu mengganti alaihima atas keduanya, atas si rohin ataupun si murtahin. Idzil murtahinu aminun karena si murtahin hanya menjadi orang yang dipercaya maka tidak perlu menggantinya tatkala barang itu rusak di tangan si murtahin. Walam yaskutil haqqo an zimmatir rahin dan tidak gugur hak kepemilikan tersebut pada si rohin. Jadi tanggung jawabnya tetap ada si rohin, orang yang meminjam hutang dengan jaminan atas barang pinjaman. Jadi tatkala dia gadaikan barang pinjaman tersebut tetap hak kepemilikan itu ada di tangan si rohin, bukan pindah di tangan si murtahin. Naam, benar. In rohana fasidan jika dia menggadaikan barang yang rusak domina bit taslimi maka dia harus mengganti dengan menyerahkan kepada si murtahin barang gantinya. Alama qalahu ghairu wahid. Nah, ini pendapat yang mengatakan bukan hanya satu daripada ulama. Wa yuba'ul mu'aru dan dapat dijual apa al mu'aru barang pinjaman yang dijadikan gadaian tersebut bimurajaati malikihi inda hululid daini tatkala dikembalikan kepada si pemiliknya indahulu lidaini tatkala lunas hutangnya. Summa yarji'ul maliku 'alar rohini kemudian kembali siapa malik 'alar rohini kepada orang yang meminjam dengan gadaian bisamanihi dengan harga sesuai dengan barang pinjaman tersebut alladzi bi'a bihi yang dia jual tadi. Jadi diperbolehkan barang pinjaman yang awalnya dia jadikan gadaian tatkala lunas hutangnya maka barang gadaiannya itu diambil lagi dan dia jual, itu diperbolehkan. Kemudian yarji'ul malik, si malik kembali meminta kepada si rohin dengan harga yang dia jual barangnya tersebut, barang yang dia pinjam sebagai jaminan. La yasihhu bi syarti ma yadurrur rahina awil murtahina. Tidak sah bi syarti ma yadurru
dengan memberikan syarat sesuatu yang dapat membahayakan si rohin awil murtahin, sesuatu yang dapat membahayakan atau merugikan orang yang meminjam dengan jaminan atau orang yang memberikan pinjaman dengan jaminan, yang menggadai atau yang memberikan gadaian. Ka'an la yuba'a, contohnya seperti memberikan syarat an la yuba'a ay marhunu indal mahalli. Seperti contohnya an la yuba'a, tidak boleh menjual siapa almarhun, orang yang memberikan hutang dengan jaminan, indal mahalli, tatkala mahalli, mahalli waqti hululid daini, jatuh tempo. Udah waktunya bayar hutang tapi dia tidak bisa melunasi hutangnya, sedangkan orang yang meminjam dengan jaminan tersebut memberikan syarat tidak boleh menjual barang yang dia jadikan jaminan, maka tidak boleh, tidak sah akad tersebut, tidak sah pergadaian tersebut. Au illa bi aksara min samanil misli, atau tidak boleh menjual barang jaminan tadi kecuali dia jual dengan harga yang lebih mahal, yang lebih besar dari harga standar. Nah, ini tidak boleh memberikan syarat seperti itu, hukumnya tidak sah transaksinya. Wa kasyarti manfaatihi, dan memberikan syarat manfaatnya, ay almarhuni lil murtahin, atau barang yang dijadikan gadaian tersebut itu milik si murtahin, misalkan manfaatnya. Wa kasyarti manfaatihi, dan seperti memberikan syarat kemanfaatan almarhuni, kemanfaatan marhun, barang yang dia jadikan jaminan, lil murtahini, untuk si murtahin, untuk orang yang memberikan pinjaman atau hutang dengan jaminan tadi, orang yang memberikan gadai. Itu tidak boleh memberikan syarat kepada, misalkan orang mau meminjam hutang kepada kita, kita berikan syarat, yang penting jaminan ini manfaatnya nanti untuk saya. Misalkan dia menjaminkan kontrakan yang dia punya, selama kamu belum bisa melunasi hutang, maka bayar sewa kontrakannya ini adalah hak saya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ka'an yusrito an-nazawaida, sebagaimana an yusrito, keduanya memberikan syarat an-nazawaida, bahwasannya zawaid, tambahan atau al-hadisata, sesuatu yang baru, kasamaris syajari, seperti buah daripada pohonan, marhunatun, itu hukumnya marhunah, tergadai. Maka faya betulur rohnu fis suwaris salasi, maka batal pergadaian pada 3 contoh tersebut. Jadi contoh yang terakhir seperti an-nazawaid al-hadisah, jadi seperti orang menggadaikan pohon duren belum berbuah, maka memberikan syarat keduanya, tatkala berbuah ini adalah milik si murtahin. Maka tatkala ada syarat seperti itu, faya betulur rohnu, maka pergadaiannya batal. Wala yalzamur rohnu kal hibati, dan tidak dilazimkan apa rohnu, pergadaian, kal hibati, seperti hibah, illa biqabdin, kecuali biqabdin, dengan cara qabd, menerima, bima marra fi qabdil mabi'i, seperti bab yang telah dijelaskan fi qabdil mabi'i, tentang menerima barang jual beli, yaitu biiznin, dengan izin, min rohinin, dari orang yang menggadaikan,
menggadaikan barangnya, yasihu tabarru'uhu, sah bagi orang tersebut tabarru'uhu, untuk mendonasikan barang yang dia jadikan jaminan. Wa yahsulur ruju'u anir rahni qabla qabdihi. Wa yahsulur ruju', dan boleh merujuk kembali anir rahni, atas pergadaian yang telah terjadi, qabla qabdihi, sebelum diterima barang gadaian tersebut. Bitasarrufin yuzilul milka, dengan adanya tasarruf yang menghilangkan kepemilikan. Contohnya kalhibati warrohni li akhara, seperti barang yang mau kita jadikan jaminan itu ternyata sudah dihibahkan duluan, dikasih ke orang lain, atau rohan li akhar, kita gadaikan kepada orang lain. La biwatin, la di sini la yahsulur ruju anir rohni biwatin, tidak menghasilkan rujuk daripada pergadaian tersebut dengan sebab wate, dengan sebab hubungan badan, persetubuhan. Wa tazwijin, dan pernikahan. Wa mauti akidin, dan matinya salah seorang daripada si rohin ataupun si murtahin. Wa harbi marhunin, dan kaburnya barang yang akan dijadikan gadaian, seperti dia mau menggadaikan hewan ternak atau menggadaikan budak, sebelum digadaikan kabur, maka layah sulur rujuk. Wal yadu fil marhuni limurtahinin, dan adapun kekuasaan fil marhuni terhadap barang yang dijadikan jaminan, limurtahinin, itu milik si murtahin, milik orang yang memberikan gadaian. Ba'da luzumir rohni goliban, setelah terjadinya transaksi gadai secara umum. Wahia ala rohni amanatun, dan kepemilikan atau kekuasaan tersebut ala rohni, atas rohan pergadaian, amanatun, itu sebagai amanah. Yadu amanatin, atau tegasnya yadu amanatin, kekuasaan yang bernilai amanah. Walau ba'dal bara'ati minad daini, meskipun setelah lunasnya hutang tersebut. Fala yadmanuhu al murtahinu, maka tidak wajib mengganti atas barang yang dijadikan jaminan tersebut al murtahinu, bagi si murtahin, bagi orang yang menggadaikan, bagi orang yang memberikan hutang dengan jaminan, tidak perlu mengganti illa bit ta'addi, kecuali dengan kelakuan yang melampaui batas. Contohnya ka'anim tana'a minar roddi, si murtahin mencegah untuk mengembalikan barang jaminan ba'da sukutid daini, setelah lunasnya hutang. Jadi orang menggadaikan tanah atau sertifikat tanah misalkan dengan hutang yang kita pinjamkan kepada dia, itu kalau suratnya hilang di tangan kita tanpa sengaja, maka tidak wajib untuk menggantinya. Tapi kalau hilangnya bit ta'addi, dengan kelalaian atau kesalahan kita, seperti tatkala lunas hutangnya tapi kita tetap nggak mau memberikan sertifikat yang telah digadaikan, hilang sertifikat tersebut, maka wajib untuk menggantinya. Wasudiko ayil murtahinu kal mustajiri, dan dibenarkan dakwahannya si murtahin kal mustajiri, seperti orang yang memberikan sewa. Fi da'wa talafin, pada dakwahan talafin biyaminihi, barang yang rusak di tangan mereka. Jadi seandainya barang itu rusak, si rohin
meminta ganti dan sampai perkara ini kepada pengadilan, maka yang didengar oleh hakim adalah pernyataan si murtahin. La firaddin, bukan pada perkara pengembalian. Jadi si murtahin hanya dibenarkan dakwahannya tatkala barang yang dijadikan jaminan itu rusak, bukan saat pengembalian. Seandainya keduanya bertentangan, berbeda pendapat tentang jaminan itu sudah dikembalikan atau belum, maka perkataan si murtahin tidak dipercaya atau tidak dibenarkan oleh hakim. Li'annahuma qabado ligordi anfusihima, karena keduanya si murtahin dan si mustajir qabado, keduanya lah yang memegang, keduanya lah yang menerima barang jaminan tersebut ligordi anfusihima, untuk tujuan diri mereka berdua. Fakana, maka keadaan mereka berdua kal musta'iri, itu sama seperti orang yang sedang meminjam barang. Bikhilafil wadi'i wal wakili, berbeda halnya dengan barang yang dititipkan, si wadi orang yang ketitipan barang, wal wakili atau orang yang diwakilkan untuk menyimpan barang. Jadi seandainya bertengkar antara si rohin dan si murtahin tentang kerusakan barang jaminannya tersebut, maka yang dibenarkan oleh hakim adalah perkataan si murtahin, orang yang memberikan gadaian. Tapi tatkala bertengkar dengan masalah pengembalian, ini barang jaminannya sudah dikembalikan atau belum, maka perkataan orang yang memberikan gadaian tersebut tidak akan dibenarkan oleh si hakim. Wala yaskutu bitalafihi syai'un minad daini, dan tidak menggugurkan bitalafihi dengan sebab rusaknya jaminan tersebut syai'un minad daini, hutangnya. Jadi hutangnya tidak akan lunas dengan sebab barang jaminannya hancur, barang jaminannya rusak, ya hutangnya tetap berlaku. Walau ghafala an nahwi kitabin, seandainya si murtahin itu ghafil, si murtahin itu lalai, seperti dia ketitipan surat, fa'akalathul aradatu, kemudian dimakanlah surat itu oleh rayap, au ja'alahu fi mahallin, atau dia meletakkan surat tersebut pada suatu tempat, huwa madinnatuha, yang mana tempat tersebut memang sarangnya rayap, dominahu, maka si murtahin wajib untuk mengganti barang yang rusak tersebut. Kenapa? Litafritihi, karena kelalaian atau kecerobohan dari si murtahin. Jadi seandainya barang rusak itu bukan penyebab kecerobohan si murtahin, maka si murtahin tidak wajib untuk menggantinya, dan barang yang rusak itu tidak menjadi penyebab lunasnya hutang, kecuali kalau barang ini rusak atas kelalaian dan kecerobohan si murtahin, baru si murtahin ini wajib untuk mengganti barang jaminan tersebut. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.